sekarang kan aku kan lagi bikin project mau berdebat dengan Zakir Naik, mau berdebat dengan tokoh-tokoh muslim ya. Nah, saya masih mau membuat perdebatan ya. Saya kemarin debat dengan Farid Naik itu 1.000 orang loh, bisa aja saya dibunuh di situ. Tapi saya ladenin enggak? Saya ladenin. Saya 2 orang yang datang 1.000 orang. Itu kalau saya mau dimatiin itu bisa. Jangan Ya. framing. Enggak ada. Bang Luga enggak ada berdebat sama Zakir Naik. Dia hanya bertanya sama kepada Zakir Naik. Farid Jangan Naik, framing, Farid Luga. Naik. Ya sama aja, Farid Naik itu tetap juga perdebatan walaupun Iya, kau enggak berdebat, kau bertanya, Beluap. Iya, sama aja. Udah ketahuan Itu palsunya. bertanya Jangan berdebat sama bertanya, beda juga beda. Kalau saya, palsunya. kalau saya karena nggak dinaikin aja ke panggung itu aja bedanya. Intinya berdebat gitu loh, sama aja. Kami juga sama gitu loh. Nah terus yang kedua, sekarang saya tanya, terangkan berani nggak? Kenapa si terangkan ini dia tidak pakai nama asli? Kenapa dia selalu pakai nama palsu? Karena dia takut dibunuh nanti kalau salah-salah ngomong kena pasal penistaan. Coba kalau lihat gua, tiap hari kemarin gua baru ketemu Islam, besok juga gua ketemu Dewa lagi noh. Nah, si Dewa aja masih pengen ketemu gua dan besok gua ketemu lagi. Ayo, kenapa? Mau ketemu siapa lagi? Udah, kita masih mau ketemu Utong, Bodat. Kamu debatnya Kita tongkong nyari ini sudah debat terbuka udah 10 kali, udah 17 kali gua debat terbuka. Lu berapa kali? Sekali pun belum pernah. Debatnya Ngomong gede tongkong aja nyari tahu. buktinya. Kamu belum pernah debat terbuka. Kau manusia penakut kau. Kalau memang kau pemberani, kau tantang si Cuma debat terbuka, bikin acara di lapangan atau di jalanan. Saya dari dulu saya sudah menginjil di jalanan, di bis-bis saya sering khotbah. Ya, sering saya mau dibunuh sama Laskar Jihad, itu udah sering saya. Jadi nggak usah pancing-pancing saya. Oh, takut sama Islam dari tahun orang saya sudah berkhotbah di dilaporin bis. aja langsung Ya. mewek, dilaporin aja langsung Saya belum mewek kamu. dilaporin waktu itu, saya belum dilaporin. Oh, Cok, dari dulu juga udah sering di hadapan Laskar Jihad. YouTube aja kamu ditantangin si Dewa langsung kamu mewek. Bagaimana lu gak? Saya tidak pernah mewek. Saya cuma bilang sama Andre, tolong nanti kalau si Dewa mukul gua, lo tahan. Nanti gua takutnya gua mukul lagi sama dia. Makanya si Andre nahan. Tanya sama si Andre, benar nggak sih lu ngomong gitu? Lu kagak tahu ceritanya, lu jangan ngarang. Tolong. Iya, langsung mewek kamu mau dilapor. Bagaimana martir darahnya kamu? Kalau dia sekarang kan nggak dilapor. Kalau dilapor juga, ya itu urusan mereka, bodoh. Ya itu wajar. Kalau agama wajar, gue juga bisa dalam nama gue, tapi kan belum waktunya. Kalau nanti ada yang nyinggung Yesus juga lama-lama gue belah kepalanya. Emang cuma lo doang yang bisa ngebelah kepala orang, sama-sama ngebelah. Bodong, tolol. Yang bisa membelah itu adalah udah duduk 24 tua-tua, lo gak usah nangis. Lo gak usah nangis. Banyak pendeta nangis karena nggak dikasih duduk di situ. Salah lo sendiri. Jadi adalah udah nggak usah lo iri hati kalau Tuhan memberikan tahta kepada gua, karena itu adalah keputusan Tuhan. Lo nggak usah nangis, goblok. Iya. Jadi gini Luga, Tuhan Yesus sudah bilang sama saya, bilang gini, karena sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kamu utus untuk memberitakan Injil, dan engkau telah sudah mereka sehingga mereka menyiarkan berita Injil, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang diangkat sebagai orang yang bisa membelah Alkitab dan mengajari mereka kebenaran-kebenaran Allah. Maka dipercayakan saya sebagai pengajar. Iya, tapi lo nggak duduk di 24 tua-tua kan? Tapi lo nggak duduk di situ kan? Dengar dulu, sebentar dulu. Sekalipun saya sudah Iya, tapi lo kan nggak duduk di situ, makanya lo diam. Diam dulu. Sekalipun saya sudah melihat surga itu dan saya melihat nuansanya, Tapi lo saya duduk di tidak 24 tua. Nggak, gue saya tanya tidak lo. membanggakan. Iya, makanya lo. Diri. Iya, makanya Saya tidak kalau lo nggak membanggakan diri duduk di 24 tua-tua itu. Karena yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang yang harus martir. bukan tahu yang Saya kan nggak tahu. Saya kan tidak tahu nanti. Saya kan tidak tahu nanti kalau saya mati martir, saya tidak tahu. Dan juga kalau mati martir kan kita tidak tahu. Jadi intinya nanti kamu duduk di 24 tua-tua itu adalah jika sudah mati
mati martir. Itu pun mati martir itu tidak semua, karena mati martir mereka harus dilihat dari pakaian mereka yang benar. Karena ada mati martir belum tentu pakaian mereka benar. Seperti Luga ini udah takut mati martir, pakaiannya nggak benar. Bagaimana duduk di 24 tua-tua? Itu kan framing kamu. Ya, itu kan framing kamu. Tapi kan faktanya udah ada beberapa orang mendapat penglihatan kalau gue dapat tahta. Itu kan faktanya. Wahyu berkata bukan penglihatan orang yang menentukan duduk di 24 tahun itu. Oh Harus tidak, punya Tuhan syarat. mengatakan, sebentar dulu ya, gantian bicaranya supaya orang ini Bengek dia. sebentar ya, gini, Tuhan kan berbicara melalui nabi-nabinya, ya, Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Kenapa Tuhan harus berbicara kepada nabi-nabinya? Karena Tuhan tahu di bumi ini kan gue selalu ditolak orang, ya, yang Katolik nolak gua, walaupun akhirnya minta maaf. Itu lu lihat banyak banget di Astaga yang sudah minta maaf sama gua. Salah satunya tersadarkan, Bang Luga maafin saya ya. Dulu saya mengatakan Bang Luga nabi palsu. Bang Luga harus doain saya, tumpangan baptis saya Bang Luga. Itu kata si tersadarkan sama gua. Itu salah satu petinggi di Astaga. Si Papa Jahat juga minta mau dibaptis sama gua. Si bukan agama biasa juga minta dibaptis sama gua. Banyak banget yang mau minta dibaptis sama gua. Nah sekarang lo diam dulu ya. Kalau misalnya ada Tuhan berbicara sudah lebih dari 5 orang bahwa gua dikatakan dulu di 24 tua-tua, lu nggak usah iri hati, lu kerjakan bagian lu nggak usah iri dengan berkat orang, karena orang itu Tuhan yang lebih tahu harta. Ya, gua ini anak sulung, kau anak keberapa? Terangkan kau anak keberapa? Lu anak keberapa? Udah Gak bro. berani jawab dia. Jadi Kamu anak keberapa? Nggak, Bu, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Nah, oke, saya anak sulung, ya. Saya anak pertama. Saya ini anak tunggal, ya. Saya anak satu-satunya, ya. Dan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya nazir dari kandungan. Saya jadi hamba Tuhan dari kandungan. Jadi wajar kalau Tuhan memberikan saya jabatan. Dan lu nggak usah iri sama orang. Ya lu kejar apa yang menjadi bagian lu. Jangan lu marah-marah ketika orang diberkati Bukan Tuhan. manusia yang menentukan kamu Luga jadi seorang yang disebut 24 duduk di tua-tua itu supaya kamu Tuhan yang tersesat. berbicara Ini dosen ya. kepada gua berkali-kali, terangkan. Kenapa lo dosen tidak ngajarin percaya kamu, kalau ya. Tuhan berbicara sama gua? Emang Tuhan Dosen nggak bisa ngajarin ngomong kamu ke ya. kita? Dosen ngajarin kamu. Bukan ya, dosen, Lihat, dosen lagi kalau karunia pengajar itu ada di dalam 5 jabatan itu. Ini sudah dikaruniakan Tuhan untuk kusampaikan sama kamu. Kamu harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible dalam persyaratan orang-orang masuk kepada 24 tua-tua itu. Jangan hanya karena kata orang atau kamu berkamuflase berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Karena orang yang berkanjang dengan penglihatan-penglihatan itu adalah berkanjang kepada penyesatan-penyesatan. Itu sudah di anatema oleh Paulus, berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kamu berkanjang dengan penglihatan-penglihatan, lalu tidak ada standar penglihatan itu, kamu hanya mengatasnamakan orang, kamu berarti nabi palsu dan rasul palsu kamu. Supaya kamu tahu. Oke. Ini guru loh. Ini Sekarang guru, saya bantah ya. berkanjang dengan penglihatan. Iya, kalau guru itu paling hina. Di antara 5 jawatan guru itu paling kecil, ya. Di antara 5 jawatan itu guru itu kelingking. Rasul itu jempol, nabi itu telunjuk, penginjil itu jari tengah, gala jari manis. Guru tuh paling kecil di antara 5 jawatan ini. Jadi gini ya, biar kamu tahu cara kerja Tuhan. Begini, pengajaran itu diberikan kepada guru. Kalau ingin mengajar itu harus minta arahan dari Rasul dan Nabi. Makanya dikatakan di dalam di Efesus bahwa gereja itu didirikan atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan berdasarkan guru-guru. Gini loh ya, Rasul itu ibarat kata penemu. Dia penemu suatu ilmu. Nah, penemu suatu ilmu ini maka akan ilmunya dibakukan dalam satu namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini baru diajarkan oleh guru.
gurulah yang merinci. Tetapi pengajaran dasar itu pertama diberikan kepada rasul, makanya rasul itu bisa merintis gereja. Kalau guru tidak bisa merintis gereja, dia sifatnya mencari kandang. Kerjaan guru adalah mencari kandang dan dia melamar. Misalnya contoh, kau guru kan, kau cari kandang misalnya, kau masuk